Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mika 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan ramahnya. Ulang, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, dan tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Dengan sungguh-sungguh, aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh, aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Demikian. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian. Saya lanjutkan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, juga Mbak Naomi. Kita akan mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Kemenangan Israel. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menantikan Tuhan dengan segenap hatinya, saudara. Saudara, hal yang indah sekali apabila mendengar kata menang, saudara. Semuanya pengennya menang. Masalahnya definisi menang itu tiap orang beda-beda, saudara ya. Ada orang kalau bilang menang, nanti kalau dia udah punya duit banyak, ya menang. Yang menang dalam hidup ini ya, sukses, gitu ya. Oh, ada lagi yang bilang menang itu kalau dia musuh-musuhnya masuk penjara semua, dia yang lolos. Atau di dalam persaingan dia yang menang, orang lain kalah sama dia. Atau dia yang jadi direktur, rivalnya dia dipecat kalau perlu, saudara ya. Atau dia yang kemudian sukses, orang lain kalau perlu masuk penjara. Definisi menang apa, saudara? Banyak sekali definisi menang dalam hidup kita ya, saudara ya. Kalau kita lihat sekarang pertempuran Israel ya, Israel tentu saja pemenangnya, saudara. Itu nggak usah ditanya lagi, saudara ya. Israel itu tentu pemenangnya. Apa definisi menang dalam hidup kita, saudara? Apa yang Anda inginkan? Ya, apa yang menurut Anda sekali pemenang? Nah, banyak sekali kita punya definisi dalam setiap pergumulan hidup kita ya, saudara ya. Saudara tahu nggak, saudara? Bukan masalah hasil akhir, ya tentu saja hasil akhir Pak, pilihnya Pak, pilihnya yang menang Pak, ya saudara ya. Nah itu orang-orang yang pikirannya hidupnya hanya untuk hari ini, maka dia mau melihat menang itu adalah kalau dia menang perang, ya uangnya banyak, dapat istri cantik, anaknya semua sukses, ya apalagi saudara, kalau lagi urusan polisi dia yang menang, awannya masuk penjara, apalagi
lagi balap lari, dia yang juara, lalu orang yang lainnya kalah, menang. Ya, saudara ya. Tetapi ada yang lebih dari pemenang, saudara. Melebihi pemenang. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ditakdirkan untuk melebihi seorang pemenang, saudara. Bukan cuma menangnya, saudara, tetapi melebihi kemenangan yang lebih dari pemenang. Ya, artinya apa, saudara? Bukan cuma dapat pialanya, saudara, tetapi dalam segala kehidupannya, dia sudah jadi pemenang. Dari awal dia sudah jadi pemenangnya, saudara. Ya, bukan pialanya, bukan hasil akhirnya, tapi dari proses awal sampai dengan hasil akhir, dan kemudian setelah akhir itu, dari proses, ending, dan setelah ending itu, saudara, itu namanya lebih dari pemenang. Pak, lakon pertama kalah, saudara. Ya, kan? Lakon pertama kalah, akhirnya apa, saudara? Wah, ini lakon kan pertama kalah, Pak. Terus akhirnya mati. Siapa, saudara? Filmnya Andi Lau itu loh, saudara. Oh, lakon pertama kalah, akhirnya tetap mati juga akhirnya si Andi Lau ini kan. Semua filmnya Andi Lau yang bagus-bagus itu pasti akhirnya dia mati, saudara ya. Film Shaolin, terus film apa tuh? In the Other of the Horizon, film apa lagi yang terakhir? Film yang pokoknya akhirnya dia selalu akhirnya Andi Lau-nya akhirnya mati, saudara ya. Lakon pertama kalah akhirnya mati. Ya, saudara ya. Saya lagi nonton filmnya Andi Lau juga yang Infernal Affairs itu. Akhirnya mati juga, saudara. Lakonnya mati, dia juga mati, ya yang orang baiknya mati. Nah, itu gak kalah, saudara, namanya. Lakon pertama kalah, akhirnya mati. Konyol, saudara ya. Nah, itu namanya cundang, saudara ya. Oh ya, jangan. Saya juga tidak menyarankan, saudara. Yang saya sarankan adalah lebih dari pemenang. Ya, ketika orang-orang Yahudi ini terbuang mulai tahun 70 ya, saudara ya, 135 ya, Anno Domini, pemberontakan Bar Kokhba, dan berakhir dengan kalah ya. Simon Bar Kokhba ini kalah dan seluruh orang Yahudi itu tercerai-berai, saudara. Ya, mereka dikejar-kejar selama 2000 tahun ya. Selama 20 abad mereka dikejar-kejar. Dan mereka benar-benar hancur, saudara ya. Benar-benar remuk sampai ke ujung bumi, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah saat itu orang Yahudi kalah, saudara? Tergantung bagaimana kita memandangnya. Bagi orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian dia merasa sakit dan menderita, yaitu kalah, saudara. Ya, tetapi bagi orang-orang Yahudi yang dia fight dan dia punya pengharapan, dia menang, saudara. Dimanapun orang Yahudi itu berada, mereka selalu jadi orang kaya, selalu jadi senatornya orang kaya. Senator Amerika itu Yahudi semua, saudara. Satu-satunya orang Palestina yaitu kematian di Malaysia Tlaib itu ya, si Rosinda Tlaib, sama Rasinda Tlaib apa siapa itu ya, yang satu-satunya orang Palestina. Yang lain orang Yahudi, seluruh senator rata-rata orang Yahudi, saudara. Orang-orang kaya di Amerika semua orang Yahudi. Di seluruh dunia ya, orang-orang paling kayanya kebanyakan orang Yahudi semua, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Orang-orang pintar semua rata-rata orang Yahudi. Orang berkata orang Yahudi kalah, saudara. Tetapi kita melihat secara individual dalam kehidupan mereka, mereka itu penguasa dunia, saudara ya. Mereka penguasa dunia. Secara cerita mereka kalah, saudara ya. 2000 tahun coba bayangin, sudah tidak ada harapan. Tetapi hari ini kita melihat tahun 1948 orang Yahudi ini kembali ke negaranya, dan sejak hari itu secara individu, secara nasional, mereka pemenangnya, saudara. Mereka pemenangnya. Karena Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Mereka adalah kepunyaan Allah. Jadi
Tidak ada orang lain yang bisa menentukan nasib mereka selain Tuhan sendiri. Nah, itulah yang namanya perkenanan Tuhan, saudara. The favor of God. Itu yang namanya hidupnya itu di tangan Tuhan. Ya, orang juga tidak bisa menghancurkan orang Yahudi lebih lagi selain dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan, akan tercerai-berai. Orang juga tidak bisa membuat orang Yahudi ini sukses. Ya, apakah benar Belanda dan Inggris dan Prancis yang membuat orang Yahudi bisa bikin negara? Enggak juga, saudara. Ya, beda dengan Indonesia, merdeka berkat Belanda dan Jepang, berkat sekutu. Belanda dan Jepang berkat sekutu, merdeka dari Jepang dan Belanda berkat tentara sekutu, saudara. Orang Yahudi apakah berkat Inggris? Enggak, saudara. Ya, karena Tuhan sendiri. Bukan apakah Indonesia bisa berdiri karena rahmat Allah yang Maha Kuasa? Jauh, saudara. Jauh panggang dari api. Bukan, saudara, ya. Bukan. Indonesia. Ya, bahkan kalau Anda lihat banyak bangsa-bangsa ya bisa berdiri karena pemberian, ya. Termasuk Indonesia, saudara, ya. Bukan menang perang. Indonesia kapan menang perang? Tidak pernah menang perang Indonesia, saudara, ya. Perang kalah terus kok. Nah, saya lagi cerita, saudara, satu-satunya bangsa, ya, kalau sudah ditentukan Tuhan untuk menang, dia menang terus. Sampai kapanpun, sampai, ya, dia menang. Nah, saudara, hidup kita itu kan adalah Yahudi rohani, saudara. Kita ini adalah cabang pohon zaitun yang dicangkokkan. Ya, selama kita hidup menuruti dari Torah, ya, kalau Anda baca, nah mungkin bisa tolong bacakan Yeremia 31 ayat 30, 1, 2, 3, ayat 35. Ya, Yeremia 31 ayat 35. Oh, sorry, 33 ya berarti ya. 33 coba. Nah, itu ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, saudara. Aku akan menaruh Tauratku. Nah, ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, yaitu kita punya Taurat Tuhan di dalam hati kita. Kalau Anda baca ayat 31-nya, coba. Ayat 31-nya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dulu kita mengira kata perjanjian baru ini adalah apa? Alkitab perjanjian baru, ya. Benar nggak? Ya kan? Pendeta-pendeta khotbah itu kan? Termasuk Justin Martyr, saudara, ya, di abad kedua. Justin Martyr, seorang martir, dia waktu dia debat perdebatan Justin Martyr dengan Trypho, ya, dia bilang sama si Trypho ini, ya, bahwa yang dimaksud Yeremia 31 ini perjanjian baru itu adalah Alkitab perjanjian baru, ya, karena waktu itu sudah ada kanon perjanjian baru. Wah, kemudian orang Yahudi yang mendengar itu, ya, protes, orang mana ada, dia bilang begitu, ya, nggak ada, karena perjanjian baru yang dimaksud tadi, ya, yang pertama adalah Taurat yang ditulis di batu oleh Musa. Taurat yang kemudian perjanjian baru ini adalah Taurat yang ada di hati, yang ditulis di hati setiap orang, yaitu Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya kalau Anda mentaati Torah yang ditulis di dalam hati kita punya Torah itu, dan kita mentaatinya, bagaimana Torah itu bisa ada di batin kita? Ingat, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima baptisan air dan kemudian baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itulah Taurat yang di hati kita, saudara. Itulah rema. Ya, itulah rema. Taurat yang di hati kita itu adalah rema, Roh Kudus yang tulis di hati kita. Maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Orang-orang yang hidupnya ada Torah dan melakukannya, dia akan hidup lebih dari pemenang. Dari proses awalnya dia sudah menang. Sikap hatinya, kenapa Anda bisa kalah? Ketika ada masalah harus Anda marah,
Anda tidak bisa menguasai diri, kemudian kasihmu hilang, sukacitamu hilang, damai sejahteramu hilang, kesabaranmu hilang, tiba-tiba kebaikan hatimu hilang, tiba-tiba kelemah lembutanmu hilang, kemurahanmu hilang, tiba-tiba kesetiaanmu hilang, penguasaanmu hilang, penguasaan dirimu hilang, disitulah kamu kalah sebenarnya. Belum sampai akhirnya, baru prosesnya, saudara. Makanya berkali-kali saya bilang, ketika ada pencobaan, ya, responnya ini kudu benar dulu, bukan masalah ending dari pencobaannya. Respon di dalam pencobanya itu kudu benar dulu, saudara. Yaitu selalu responnya di dalam hatikvah, di dalam pengharapan. Bagaimana hatikvah yang benar? Karena kamu punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Disitulah kamu punya hatikvah yang benar, itu tandanya. Ya, maka pengharapan itu akan berbuah, saudara. Ya, pengharapan dalam iman kita itu kan berbuah. Nah, itu, saudara, kemenangan. Kemenangan pertama, responnya udah benar, saudara. Ada masalah, difitnah, kita punya respon benar. Ketika ada orang menghina, kita punya respon benar. Ketika ada orang menganiaya, kita punya respon benar. Ketika ada orang memusuhi, ada orang mendendam, ketika ada orang berusaha mencelakakanmu, respon kita benar. Karena kita punya hatikvah itu, saudara. Kita punya hatikvah, ya, pengharapan yang benar. Nah, ketika di dalam pengharapan yang benar itu, kita punya dalam hati itu, kita responnya benar, itu telah kemenangan pertama kali kita. Ketika kita punya kemenangan pertama kali kita, kemudian kita punya kemenangan, tetap hasilnya, proses tidak akan bohong, saudara. Maka kamu akan punya result, hasil yang benar, hasil nggak mungkin kalah. Ketika kita punya respon yang benar dalam kehidupan kita, maka hasilnya selalu benar. Hasilnya selalu penuh dengan kemenangan. Kemudian proses akibat dari respon yang benar, hasil yang benar, maka ada buah-buahnya, saudara. Itu yang namanya lebih dari menang. Lebih dari cuma sekedar menang. Lebih dari menang. Kenapa? Karena kita hidup, ya, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita selalu hidup punya rem, saudara. Makanya pertanda setiap kali kamu ada pencobaan, respon kamu salah, kamu cepat introspeksi, saudara. Introspeksi. Jadi kita bisa tahu salahnya di mana, kita langsung datang, Tuhan. Kok aku masih marah, Tuhan, ya? Tuhan, kok aku masih tidak sabar dan berusaha Tuhan? Kenapa aku jadi kehilangan sukacita, ya? Kenapa aku jadi kehilangan damai sejahtera? Langsung datang sama Tuhan. Tuhan izinkan kamu mengulangi proses itu sampai benar, saudara, responnya. Sampai responnya benar. Tiba-tiba badai pencobaan itu hilang, tiba-tiba kamu jadi pemenangnya, tiba-tiba kamu melihat, loh, kok aku sudah berbuah, ya? Lebih dari pemenang. Ya. Maka dari itu, saudara, ya, setiap hari, kalau kita sedang menghadapi berbagai pencobaan, respon, selalu ingat-ingat, responnya kudu benar. Responnya kudu benar. Itu, saudara, selalu ingat. Kalau perlu ditulis itu, ya, di pintu mau keluar rumah, pintu mau keluar kamar, di dapur, di lemari es, respon yang benar. Kalau perlu, setiap kali nengok, respon yang benar. Kalau perlu begitu, saudara, ya, tulisin buah roh, ditulisin buah roh, terus di mana-mana ditulisin buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Tulis, saudara. Kalau perlu, responnya enggak yang sama semua. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Selalu begitu, saudara. Ketika responnya kita benar, apa yang terjadi, saudara? Hasil tidak akan mengecewakan. Ketika hasil ada mengecewakan, bahkan ada berbuah, saudara, hebat. Lalu ada mengulangi lagi next level. Responnya benar, hasil, buah. Next level lagi, sampai Anda naik level. Naik kelas. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Lalu tiba-tiba Anda lihat jauh, kok 4 tahun yang lalu udah beda, ya. Lalu Anda lihat, 10 tahun yang lalu kok enggak begini, ya. Terus Anda lihat lagi, wah, makin hari keluargamu berbuah, kehidupanmu berbuah,
ya anak-anak itu buah lebat, dan orang-orang merasakan. Itulah kebenaran Injil yang sejati, saudara. Itulah Injil, kabar sukacita, kabar selamat untuk orang-orang di hidupmu, saudara. Kamu ngomong tentang Yesus, orang langsung bisa nerima, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu dengan kemenangan yang sejati dari surga, lebih dari kemenangan. Sebab Allah di pihak kita. Artinya Allah di pihak kita, itu tadi, ada hukum-hukumnya. Ya kan? Ada hukum-hukum Allah di hati kita. Amin.